Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap kisah fakta Harut dan Marut, malaikat yang memiliki azab di dunia. Fakta Harut dan Marut mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Lantas siapa sebenarnya sih Harut dan Marut itu? Kebenaran siapa sebenarnya Harut dan Marut masih menjadi misteri. Tapi ada yang mempercayai jika Harut dan Marut merupakan malaikat. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan jika keduanya hanyalah seorang manusia biasa. Melansir dari jurnal Harut dan Marut dalam Al-Quran oleh Bahagia Tanjung 2016 dalam versi Israiliyat, Harut dan Marut adalah malaikat yang dipilih untuk menjalani ujian di bumi. Namun mereka justru melakukan dosa yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harut dan Marut lalu diazab dengan cara digantung di langit Babil sampai hari kiamat datang. Kedua nama tersebut disebutkan dalam Al-Quran dan dikenal dalam kisah-kisah terdahulu. Selain kisah raja-raja Babilonia, juga terdapat kisah lainnya dari kota Babel ini. Dalam Al-Quran, nama Babel diabadikan dalam salah satu ayat surat Al-Baqarah ayat 102. Bunyinya seperti ini. Tetapi setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka juga dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Kaum Yahudi berpendapat, jika nama Harut dan Marut adalah dua malaikat yang disebut dalam ayat di atas, mereka adalah istilah dari Jibril dan Mikail. Dalam pandangan mereka, keduanya lah yang mengajarkan sihir kepada Sulaiman. Melansir dari berbagai sumber, Harut dan Marut diketahui adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ke bumi, sama seperti manusia. Keduanya diberikan nafsu ketika diperintahkan turun ke bumi. Lalu melansir dari sebuah postingan video yang diunggah kanal YouTube Cerita Nabi-Nabi pada 1 April 2021, Harut dan Marut diutus turun ke bumi untuk melawan para penyihir dan menganut ilmu sesat pada zamannya. Untuk lebih meyakini lagi, kisah dua malaikat ini baik Harut maupun Marut telah diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 182 yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itulah jangan kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir.
Nah, berkat penghargaan atas jasa yang dilakukannya, keduanya mendapatkan kedudukan tinggi serta harta yang bergelimang di kerajaan Babilonia pada saat itu. Tidak hanya penghargaan yang didapatnya, mereka pun diberikan sebuah ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengutus wanita cantik, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kedua malaikat itu sama-sama ingin memiliki wanita tersebut. Namun, wanita itu menolak, kecuali jika keduanya mengikuti agamanya dan menyembah berhala. Tetapi sebelumnya, Allah memberikan mereka syahwat, kemudian baru diturunkan ke bumi dan diperintahkan menjadi hakim atau juru pemutus di antara manusia dengan adil. Keduanya juga dilarang untuk menyekutukan Allah, membunuh jiwa tanpa hak, zina, dan dilarang meminum arak. Lalu mulailah keduanya menjadi hakim di antara manusia dengan benar di siang hari. Kemudian ketika sore telah tiba, mereka berdua berzikir kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian mereka naik ke langit. Mereka berdua terus-menerus melakukan itu selama 1 bulan. Tiba-tiba, suatu ketika datang kepada mereka seorang wanita tercantik yang memakai pakaian terindah. Namanya adalah Zahra. Dia termasuk penduduk Persia yang telah pergi ke berbagai kota untuk mencari hakim. Akhirnya dia datang kepada Harut dan Marut dengan memakai perhiasan, rambutnya dibiarkan terurai dan wajahnya berseri-seri. Dia mengadu kepada malaikat ini tentang permasalahannya. Lalu setelah mereka berdua melihatnya, mereka jatuh dengan jeratan fitnah mencintainya. Wanita itu pulang. Dan di hari berikutnya dia datang lagi kepada mereka berdua. Sejak saat itu, mereka berdua mulai bercerita satu sama lain tentang ketertarikan mereka berdua terhadap si wanita tersebut. Setelah ketertarikan mereka kian memuncak, mulailah mereka berdua menggodanya untuk menundukkannya. Wanita itu menolak dan pulang. Kemudian di hari ketiga, dia datang lagi kepada mereka. Keduanya kembali menggodanya, tapi wanita itu tetap menolak dan berkata kepada Harut dan Marut, "Aku tidak akan memenuhi keinginan kalian berdua, kecuali kalian berdua melakukan apa yang aku inginkan, yaitu kalian harus menyembah berhala dan meminum arak." Kemudian Harut dan Marut menjawab seperti ini, "Hal itu tidak mungkin, sebab Allah telah melarang kami melakukannya." Mereka berdua menolak keinginan si wanita dan si wanita pun menolak keinginan mereka. Dia pun pulang, akibatnya kerinduan mereka kian bertambah. Akhirnya mereka berdua pergi ke rumahnya. Setelah sampai, mereka berdua mengetuk pintu. Kemudian wanita itu menyambut dan mempersilahkan mereka masuk. Dia suguhkan makanan untuk mereka. Kemudian mereka berdua makan. Nah, setelah makan, mereka terus menggodanya, tapi si wanita berkata seperti ini, "Kalian telah tahu apa yang aku inginkan dari kalian berdua." Harut dan Marut berkata seperti ini, "Syirik dan membunuh, kami tidak akan melakukannya, sebab keduanya itu berdosa besar. Akan tetapi kalau meminum arak, ia telah ringan di antara dosa-dosa itu. Nanti kami bisa memohon ampunan kepada Allah." Mereka berdua tidak tahu bahwa meminum arak adalah induk dari semua kemaksiatan. Keduanya pun maju meminum arak. Setelah mabuk, keduanya menggauli si wanita. Dan ternyata perbuatan mereka terlihat oleh seseorang. Akhirnya orang itu dibunuh oleh mereka karena takut kalau dia menyiarkan perbuatan mereka. Lalu si wanita menyuruh keduanya untuk sujud kepada berhala, dan mereka pun sujud serta menjadi kafir. Dalam hal ini, seorang penyair mengatakan, "Aku tinggalkan anggur meminum dan meminumnya. Jadilah aku teman bagi orang yang mencelanya. Orang yang meminumnya telah tersesat dari jalan kebenaran dan membuka pintu kejahatan." Al-Kisai lebih lanjut mengatakan, setelah Harut dan Marut melakukan perbuatan tersebut, mereka terjatuh ke dalam dosa. Keduanya ingin naik ke langit, tetapi sayap mereka tidak menurut. Akhirnya, keduanya tahu apa yang telah terjadi kepada mereka berdua.
Lalu mereka berdua pergi ke Nabi Allah Idris alaihi salam. Keduanya menceritakan kejadian yang menimpa mereka dan memintanya untuk memberikan syafaat atau pembelaan untuk mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harut dan Marut berkata kepada Idris seperti ini, "Kami melihat memiliki nilai ibadah yang bisa membuatmu naik ke langit sebesar nilai ibadah yang bisa menaikkan semua penduduk bumi. Maka berilah kami pembelaan kepada Allah." Idris kemudian melaksanakan permintaan itu, sehingga Allah memberikan pilihan kepada mereka antara azab dunia dan azab akhirat. Mereka berdua memilih azab dunia daripada azab akhirat. Keduanya disiksa di Babil, di dalam penjara bawah tanah dalam keadaan digantung dengan kepala terbalik dengan rantai besi. Mereka disiksa dengan rasa dahaga, sementara di dekat lidah mereka diletakkan air. Semua asap dunia dimasukkan ke dalam hidung mereka untuk menambah siksaan mereka. Lalu kedua mata mereka dibuat melotot, tidak tidur hingga kebiru-biruan dan wajah mereka berubah menjadi hitam. Mereka berdua akan terus begitu hingga hari kiamat. Sekian dari saya. Semoga dari kisah Harut dan Marut ini kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.